Selamat sore, kami dari kelompok yang akan mempresentasikan wireframe dari aplikasi PACIS atau Pajajaran Academics Information System versi aplikasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Juwandaru dengan NPM akhir 019. Perkenalkan, saya Ananda Yulianti dengan NPM akhir 023. Dan perkenalkan nama saya Samuel Gerio dengan NPM akhir 047. Baik, jadi kami di sini akan mempresentasikan wireframe aplikasi PACIS. Kenapa aplikasi PACIS? Karena di aplikasi ini dapat mempermudah mahasiswa maupun dosen untuk membuka aplikasi PACIS di HP-nya masing-masing. Karena kalau di web juga kan kita perlu login berkali-kali, sedangkan di aplikasi ini kita cukup sekali login dan bisa langsung buka aplikasi PACIS-nya, kecuali kalau kita logout. Dan di dalam aplikasi ini kita juga mengadakan inovasi baru, yaitu absensi lewat kode QR. Di sini tujuannya untuk mempermudah mahasiswa agar gak gampang lupa untuk absen juga, dan untuk mempermudah dosen maupun tenaga pendidik lainnya seperti SBA dan lain-lain, dan juga dapat menghemat kertas. Oke, mungkin untuk presentasinya bisa dimulai dengan Samuel. Oke, di laman pertama aplikasi mobile Pacis kita tentunya akan masuk ke halaman login. Di sini ada beberapa menu input untuk login, ada pause name, password, ada kode captcha yang bisa diinput, juga ada tombol login, tombol registrasi baru, dan tombol lupa pause name atau password. Kita coba untuk login dengan mengisi pause name, password, dan juga captcha. Oke, kita klik tombol login, dan setelah kita klik tombol login, akan ada masuk ke menu otorisasi aplikasi. Di sini ada tombol tidak diizinkan dan izinkan. Ketika kita tekan tombol tidak diizinkan, maka kita akan kembali lagi ke menu awal tadi, kita login lagi, dan ketika kita klik tombol diizinkan, kita akan masuk ke menu home pages aplikasi mobile kita. Dan selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Nanda. Oke, setelah tadi melewati tampilan login dan otorisasi, maka pengguna akan diarahkan ke tampilan home. Nah, untuk tampilan home yang sendiri, kita buat seperti ini, membedakan dari tampilan di website PACIS, di mana kalau misalkan di website itu tampilannya yang home, profile, akademik, pendaftaran kegiatan, status registrasi, dan lain-lain itu digabung, ada di sebelah, ada di samping. Tapi kalau untuk tampilan di mobile app-nya sendiri, kita mengatur si menu tampilan home dan profile itu ada di bawah. Kemudian untuk menu lainnya seperti akademik, pendaftaran kegiatan, status registrasi, dan lain-lainnya itu ada di tampilan awal layar. Nah, kita sengaja buat penuh kayak gini supaya tidak terlihat kosong. Nah, sekarang kita langsung aja menjelajah ke tampilan di home itu sendiri. Yang pertama ada akademik. Nah, untuk di menu akademiknya sendiri bagi lagi ke beberapa menu. Di sini ada transkrip nilai. Untuk tampilan dari transkrip nilai sendiri akan seperti ini. Nanti akan terlihat dari pilihan semester berapa-berapanya. Kemudian nanti ada tabel dari mata kuliah, nilai akhir, angka mutu, dan huruf mutu. Oke, terus berikutnya di sini ada tampilan dari kartu kemajuan studi. Di sini kita bisa milih ke semester berapanya. Kemudian di tampilan kartu rencana studi akan seperti ini. Kemudian di tampilan PKRS akan seperti ini. Lalu di tampilan kurikulum, lalu ada di tampilan konsultasi akan seperti ini. Kemudian untuk tampilan jadwal dan absensi, lalu ada tampilan jadwal UAS, yang dimana kita juga bisa milih ke semester berapanya. Lalu ada tampilan dari pengajuan judul dan sidang, di mana kita juga bisa pilih mau ke informasi umum, pengajuan judul, atau ke pendaftaran ujian. Lalu berikutnya di sini ada tampilan dari repositori TA. Kemudian terakhir ada tampilan dari catatan bimbingan.
Baik, selanjutnya. Ya. Baik, selanjutnya ada di pendaftaran kegiatan. Jadi terbagi dari beberapa menu. Yang pertama ada kelompok OKK. Itu ada kayak menu plot OKK dan kelompok OKK yang bisa diklik seperti ini. Lalu selanjutnya ada beasiswa. Seperti ini tampilannya. Pelatihan seminar dan lain-lain. Kuliah kerja nyata yang seperti ini. Catatan prestasi. Unggah karya ilmiah dengan beberapa penjelasannya. Lalu ada untuk wisuda, pendaftaran SMUP, dan yang terakhir kompetisi penalaran seperti ini. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke menu status registrasi. Nah, di menu status registrasi ini kita kebagi lagi ke beberapa menu. Yang pertama ada informasi tagihan dengan tampilan seperti ini. Kemudian ada tampilan dari status registrasi seperti ini. Lalu yang terakhir ada menu penyesuaian tagihan dengan tampilan seperti ini. Oke, terakhir ada di menu lain-lain. Itu terdiri dari dua menu. Yang pertama ada pemilihan raya, namun di sini masih kosong karena belum ada data pemilihan raya. Yang kedua ada sumbangan dana abadi yang berisi penjelasannya dan kalau ingin memberikan dana abadinya di sini dan jika untuk melihat riwayat dana yang sudah diberikan ada di sini. Oke, selanjutnya bisa masuk ke menu absensi. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu absensi. Kita di sini menggunakan QR untuk absensi kita. Ketika kita klik tombol absensi, maka secara otomatis akan mengaktifkan kamera dari device yang kita gunakan. Eh, ada tombol untuk menyalakan flashlight dari device yang kita gunakan juga. Boleh dicoba. Ketika kita tekan tombolnya, ada keterangan flash kamera aktif untuk membantu ketika gambar QR mungkin ada di kondisi yang gelap sehingga bisa tetap terscan. Selanjutnya di QR ini pun kami eh, menggunakan fitur yang langsung men-scan secara otomatis lewat kamera dan tidak memasukkan fitur untuk memasukkan QR dari galeri atau eh, dari device kita untuk memaksimalkan kredibilitas dari absensi yang dilakukan oleh mahasiswa supaya tidak ada eh, kasus-kasus di mana mahasiswa menyimpan QR untuk absen dan untuk disalahgunakan ketika dia tidak hadir ke perkuliahan. Selanjutnya ketika kita sudah berhasil men-scan QR absensi kita, boleh dicoba untuk scan QR-nya, maka akan muncul tampilan scan absensi telah berhasil, ada informasi nama dosen, mata kuliah, pertemuan keberapa, dan juga ada opsi beri penilaian dan komentar berupa 5 bintang dan juga komentar yang bisa diinput mahasiswa untuk perkuliahan yang telah dilewati. Selanjutnya, kita masuk ke menu profile. Di menu profile ini ada dua submenu, ada biodata dan juga menu ganti password. Di menu biodata ada beberapa submenu lagi, ada data pribadi, alamat, data keluarga, data sekolah, daftar nomor handphone, daftar pengambilan jasa, dan lain-lain. Di sini ketika kita coba untuk klik submenu alamat, bisa dilihat ada beberapa informasi mendetail tentang user, yaitu ada alamat, kota, kode pos, dan lain-lain. Lalu ketika kita pindah ke menu ganti password, di sini ada menu untuk mengganti password dari akun yang kita gunakan. Di sini kita bisa input untuk password sebelumnya dan memasukkan password baru dan konfirmasi. Lalu setelah itu kita bisa klik untuk ganti password. Maka password pun akan terganti dan kita akan diminta untuk melakukan login kembali ke akun Pacis kita. Boleh dicoba untuk login kembali. Kita masuk ke profile lagi. Di sini selain ada biodata dan ganti password, di menu profile juga ada opsi untuk logout dari akun kita. Boleh dicoba untuk logout. Di sini akan dikonfirmasi apakah yakin untuk logout dan ketika kita pilih kembali maka akan kembali ke menu profile dan ketika kita pilih logout kita akan kembali ke menu awal Pacis aplikasi Pacis kita untuk kembali login.
Gitu. Boleh kembali lagi. Karena tadi sudah selesai dari dalam aplikasinya ketika kita sudah login, beberapa fitur yang kita punya. Di sini kita akan membahas fitur tadi di luar yang belum kita jelaskan, yaitu ada di registrasi baru dan juga di lupa pause name atau password. Kita coba di registrasi baru. Nah, di sini ada menu untuk meregistrasi akun Pacis kita untuk staff, ada untuk dosen, untuk mahasiswa. Kita coba untuk mahasiswa. Setelah menu untuk pilih bagian registrasi, kita masuk ke pemeriksaan, kita bisa input NPM dan tanggal lahir, lalu klik lanjut. Lalu setelah itu kita masukkan data yang lebih detail lagi, yaitu nama, jenis kelamin, dan lain-lain. Setelah kita selesai untuk mendaftarkan, klik daftar, lalu akan ada notifikasi selamat akun Posmo berhasil didaftarkan dan kita bisa klik tombol login untuk login ke akun Pacis kita dan masuk ke menu Pacis mobile. Selanjutnya kita masuk ke menu terakhir, ada menu lupa pause name atau password. Ini menu yang digunakan untuk ketika user lupa terhadap pause name atau password mereka. Kita coba untuk lupa pause name. Di sini akan diberikan beberapa opsi untuk membantu mengingat pause name kita. Ada alamat email, nomor handphone, dan lain-lain. Kita coba untuk alamat email. Di sini user akan diminta untuk memasukkan alamat email dan kode konfirmasi. Setelah itu user diminta untuk klik tombol konfirmasi. Maka akan muncul notifikasi konfirmasi lupa akun pause Anda telah dikirim ke email dan user bisa login ulang ke akun Pacis mereka lewat kode konfirmasi yang kita kirimkan lewat email. Kurang lebih seperti itu presentasi wireframe rancangan aplikasi Pacis Mobile dari kelompok kami. Kami memaksimalkan semua fitur-fitur yang ada di website Pacis untuk dimasukkan ke dalam aplikasi mobile dengan tampilan yang tentunya lebih compact dan lebih fleksibel, lebih nyaman untuk digunakan mahasiswa dan juga semua sivitas akademia Universitas Padjadjaran. Dan juga kami menambahkan satu fitur baru, yaitu fitur eh, absensi dengan menggunakan QR untuk memudahkan dosen, mahasiswa, dan juga SBA untuk memvalidasi absensi mahasiswa dan juga memastikan kalau absensi yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut bisa lebih kredibel untuk kedepannya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.